Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang OpenVPN. OpenVPN merupakan aplikasi open source gratis untuk Virtual Private Networking atau VPN, di mana aplikasi tersebut bekerja membuat koneksi point-to-point tunnel yang telah terenkripsi. Untuk langkah pertama, persiapan dulu aplikasi yang digunakan untuk menggunakan OpenVPN tersebut pada website OpenVPN yang telah disediakan secara gratis. Jika telah terdownload, lakukan penginstalan baik di sisi klien maupun di sisi server. Jika penginstalan sudah selesai, maka lihat folder OpenVPN yang telah terinstall dan masuk ke dalam folder ECRSA. Copy link folder tersebut dan kemudian buka command prompt atau CMD dan pindah ke dalam folder ECRSA tersebut. Kemudian lakukan pengetikan perintah init config, dan perintah ini hanya dapat dilakukan sekali setelah melakukan instalasi OpenVPN pada sisi servernya. Setelah itu, maka buka security pada folder OpenVPN, kemudian pilih edit, lakukan pemilihan user. Setelah itu lakukan config lagi. Setelah melakukan perintah config, kemudian buka file vars untuk melakukan editing pada key-nya. Ini melakukan atau membuat sebuah sertifikat untuk OpenVPN yang diberikan dari sisi servernya untuk sisi kliennya, sehingga server bisa memberikan sertifikat kepada masing-masing kliennya. Kita atur country-nya, provinsi, city, organisasi, dan email server untuk sertifikatnya. Setelah itu sesuaikan home-nya. Apabila pada server program files x86, maka sesuaikan, dan ini tidak berpengaruh ke kliennya. Klien juga harus melakukan editing sehingga harus disesuaikan pada program filenya. Kemudian ketikkan perintah vars.bat, kemudian lakukan clean all. Pada clean all dapat dilihat bahwa pada system cannot find the file specification. Maka dari itu lakukan sekali lagi clean all. Pertama, notepad vars kita buka lagi, kita simpan filenya, kemudian kita lakukan clean all lagi. Jika tetap terjadi kesalahan, maka cek lagi pada file vars.bat-nya, kemudian lakukan ketikan perintah vars lagi dan ketikan perintah clean all. Maka kita dapat lihat bahwa dua file tersebut dapat di-copy. Untuk langkah berikutnya, ketikkan perintah build certificate untuk membangun sertifikatnya. Ya, isikan country name-nya sesuai sama country name yang telah diinputkan pada vars.bat-nya tadi. Kita sesuaikan.
Ya, untuk nama servernya silakan sesuaikan dengan apa yang Anda inginkan untuk servernya. Setelah selesai, maka buka folder OpenVPN, SRSA dan key-nya, dan di sana kita sudah lihat bahwa sertifikatnya sudah terbuat. Kemudian ketikkan perintah build strip key strip server, dan servernya yang digunakan untuk membuat key pada servernya yang dapat digunakan untuk kliennya nanti, untuk setiap klien. Kita sesuaikan juga isian country name-nya sama sesuai dengan pengisian pada sertifikatnya tadi. Ya, lakukan save, yes, yes, sampai proses pembuatan key-nya selesai. Nah, selesai, dapat kita lihat bahwa server sudah dibuat. Kemudian kita ketikkan perintah build strip key strip client yang digunakan untuk membuat key pada tiap masing-masing klien ya. Untuk pemilihan klien, kita kasih nama sesuai dengan apa yang kita inginkan pada masing-masing klien. Bisa diganti build strip key terus nama kliennya atau apapun. Dapat kita lihat pada folder open SRSA dan folder case, dapat kita lihat bahwa klien sudah dibuat key-nya. Kemudian build underscore db, perintah build underscore db yang digunakan untuk mengenerate masing-masing klien pada servernya. Tunggu beberapa saat sampai proses build db-nya selesai. Ya, jika selesai, maka dapat kita lihat bahwa di folder keys-nya sudah dibuat. Kemudian masuk ke folder OpenVPN yang ada di startup menu. Kemudian pilih utilities. Kita pilih shortcut, kemudian kita pilih sample config. Kita buka file servernya. Pada file server kita lakukan pengeditan pada CA-nya. Untuk CA ini digunakan untuk sertifikat. Untuk CA-nya kita isikan sesuai sama yang ada di config-nya. Kita isikan alamat folder atau folder config, di mana folder config tersebut berada dalam folder OpenVPN yang ada di PC server. Lakukan pergantian. Untuk sertifikatnya juga segitu, untuk key-nya juga begitu. Dan ikuti atau sesuaikan tempat program filenya. Kalau yang 64 bit silakan diisikan program file x86. Kalau untuk yang 32 tidak usah diisi x86. Untuk DH-nya juga segitu. Ini kita simpan sebagai file servernya. Kita simpan dan kita copy ke SRSA key-nya, ke folder SRSA. Dapat kita lihat bahwa sudah ada sertifikat dan kliennya yang ada di SRSA dari server.
kemudian buka sampel config lagi dan buka file kliennya, kita rubah sesuai dengan yang ada di server tadi. Kita samakan di mana letak file config itu berada. Untuk CA-nya kita rubah. Dan file klien ini berfungsi pada PC masing-masing kliennya, dan ini nanti harus disesuaikan pada tiap-tiap kliennya. Dan untuk remote-nya kita isikan pada IP servernya. Kita lihat IP-nya, IP server dengan menggunakan perintah ipconfig all. Kita periksa. Jika kita sudah mendapatkan IP servernya, kemudian isikan atau gantikan my server itu tadi dengan dengan IP server. Kemudian lakukan penyimpanan dan lakukan pengopian ke SCRSA, folder SCRSA, dan beri nama klien. Kita lihat di folder SCRSA sudah didapatkan bahwa ada folder kliennya atau file kliennya. Kemudian lakukan pengkopian file-file tersebut dan kopikan ke folder config. Ya, selanjutnya copy sertifikat dan file kliennya yang digunakan untuk pada masing-masing kliennya. Kita di sini mengopikan di sebuah flash disk yang kemudian harus dimasukkan atau dikopikan ke PC masing-masing klien. Kemudian kita buka OpenVPN GUI-nya dan kita dapat lihat bahwa tidak ada kesalahan pada servernya. Kita cek lagi pada file servernya yang ada di config. Masih tetap ada kesalahan dan kita buka file servernya dan ternyata ada kesalahan pada pengisian file atau alamat folder config-nya, dan seharusnya terdapat double slash dan tidak diperkenankan adanya spasi pada alamat tersebut. Kita cek satu persatu, baik di sisi klien maupun di sisi servernya. Lakukan penyimpanan, kemudian kita lakukan lagi, kita buka OpenVPN GUI-nya, kita lakukan koneksi pada sisi servernya, tunggu beberapa saat. Ini masih pada proses koneksi pada server dan kita lihat bahwa server telah berhasil connect. Kemudian ini adalah proses pada kliennya. Untuk proses pada kliennya, copy file-file yang ada di config client, kemudian letakkan pada folder di mana aplikasi OpenVPN berada,
kopikan ke folder config sama seperti server, kemudian edit file kliennya, sesuaikan dengan yang server dan sesuaikan dengan apa yang ada di PC klien. Dan jangan lupa kasih double backslash pada pengalamatan config pada sertifikat, key maupun yang lainnya. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa pada PC kliennya menggunakan Windows 32 bit, maka pada program file tidak usah dikasih program file x86, cukup kita gunakan program file saja. Ya, sama seperti server, sebelumnya kita harus menyimpan apa yang telah kita lakukan pengeditan pada file kliennya. Ternyata masih ada kesalahan pada pemberian backslash, kita kasih double backslash, kemudian lakukan penyimpanan dan buka kembali OpenVPN GUI pada kliennya. Kita lihat, ya, kita lakukan koneksi ke servernya, tunggu beberapa saat. Ya, dapat kita lihat bahwa sisi klien dapat berkoneksi atau dapat terkoneksi pada sisi server. Dan pada servernya, jika ada klien yang connect ke dia, maka dapat kita lihat bahwa adanya klien atau permintaan klien yang masuk ke dalam server tersebut. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.